Yesus Kristus dengan gerejanya. Jadi ini adalah suatu pernyataan yang sangat indah sekali, sangat agung sekali, bagaimana menggambarkan kelak gereja akan bersatu kembali kepada Allah melalui dan di dalam Yesus Kristus. Yang jelas itu tidak berbeda dengan yang Ustadz baca di Jannah itu yang 72 bidadari dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Iya, memang beda karena kalau di jannah Islam itu manusia kawin dengan manusia. Nah, kalau ini kan Tuhan mengawini manusia. Nah, aku pengen tahu lebih dalam tuh Nah, mengawininya tuh kayak gimana, ya? di Jannah itu tidak ada perkawinan, yang ada pernikahan. Karena perkawinan itu sendiri, perkawinan itu sendiri itu punya komitmen untuk hidup selamanya. Sementara Eh, pernikahan itu hanya soal kenikmatan. iya, kalau Maka pernikahan kan dengan istri-istri gitu. Kalau kawin ini kan dengan ya, apa kalau tuh? kalau yang di Jannah itu bukan dengan istri, dengan bidadari itu bukan istri, karena Kami akan istrinya itu jadikan bidadari-bidadarimu menjadi istri-istrimu di hadisnya gitu. Clear. Nah, ini ketika coba di surat Tuhan mana? Di eh, surat mana itu istri? di hadis. Kalau Oh, bidadari di surga kan di hadis. saya nggak percaya hadis. Oh Saya ya udah anggap kalau gitu hadis. nggak, ya udah kalau gitu nggak ada ini, nggak ada kawin mawin 72 bidadari kalau gitu. Nah, Ada. kena dia. Jadi begitu Ustadz. Jadi untuk Apa? untuk kitab Wahyu ini ada banyak simbolisasi-simbolisasi yang dipakai, figurasi-figurasi, metaforis-metaforis yang dipakai Hmm. yang tidak bermakna, tidak selalu bermakna harafiah di sana. Iya, nah ini kan perkawinannya secara kiasan. Nah, Ya, apa tuh? perkawinannya bukan cara kiasan. Perkawinannya itu konsepnya itu artinya penyatuan kembali antara Allah dan manusia menjadi satu. Ya Karena kayak Allah kayak kan meja dan kayu itu kan, meja dan kayu bersatu ya, gitu kan. seperti malaikat nanti kan di surga itu orang tidak tidak kawin dan dikawinkan dalam konteks seperti di dunia ini. Jadi Ah, Allah itu itu dia, begini. itu dah. Jadi Allah itu begini, Allah kami itu sangat mengasihi manusia. Mm-mm. Begitu dia mengasihi manusia, dia mengasihi lebih daripada seorang suami mengasihi istri yang dicintainya. Jadi relasinya perkawinan antara anak domba Allah dengan gerejanya itu sebenarnya melebihi hakikat hakikat dari perkawinan dari Tristan dan istrinya. Jadi nilainya sempurna begitu. Jadi Iya. tidak melulu mengenai soal kenikmatan. Kan dia kemasan. Ya, nah posisinya gini, yang aku masih bingung itu kalau kawin nggak memberi kenikmatan ya nggak perlu kawin sebenarnya gitu. Jadi orang Orang lain juga kebahagiaan, bisa. makanya tergantung tujuan perkawinannya itu apa. Jadi tujuan perkawinan dalam Kristen itu adalah kebahagiaan sempurna. Nah itu, kalau Ya bukan membahagiakan orang lain, kalau intinya cuma membahagiakan nggak perlu dikawini deh, bisa itu kok. eh, Yakin. ya bisa, tapi kan bagi manusia Mm-mm. kebahagiaan sempurna manusia di dunia ini seorang istri dicintai oleh seorang suaminya. Kalau suaminya mencintai wanita-wanita lain lagi itu neraka bagi istrinya. Nah itu, Jadi kenapa harus emang kebahagiaan seperti apa sih yang diminta oleh istri kepada suami itu? nggak tahu kita itu Nggak tahu ya? nggak nggak tahu, tapi Oh iya iya iya. standar manusia di dunia ini kan kebahagiaan itu nyata dalam cinta, kesetiaan seorang suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya. Begitu suaminya nakal, celup sana celup sini, celup sana celup sini, istrinya akan hidup dalam neraka itu. Atau sebaliknya, ketika Nah, istrinya mulai main serong itu uh, suaminya sudah patah arang itu kan. Itu neraka jahanam itu. Gitu. Jadi oh jadi kebahagiaan supaya sempurna. di, uh, Jadi tujuan gimana? utama dari kekristenan itu adalah kebahagiaan sempurna. Nah, kebahagiaan itu karena tidak ada yang bisa menggambarkan kebahagiaan sempurna di surga itu bagaimana, ya harus dibahasakan dengan bahasa manusia dengan mengambil format perkawinan yang ideal yang membahagiakan.
Tetapi format perkawinan ala atau anak domba dengan gereja itu nanti jauh lebih sempurna, jauh lebih membahagiakan daripada perkawinan yang di dunia ini. Gitu. Iya, sip. Keren. Bagaimana Penjelasannya bentuknya? sangat Saya nggak bagus. tahu. Penjelasannya sangat bagus. Jadi kan sudah dijawab secara tersirat ya. Kalau misalnya celup sana celup sini itu neraka. Jadi celupnya satu tempat aja kan gitu kan? Itulah kenikmatan yang dicari kan gitu. Iya, bagi dia pengejar pemburu kenikmatan, benar itu. Benar kan? Nah, Hmm. jadi kan sama sebagaimana yang di Wahyu gitu. Jadi celupnya nggak Enggak, kemana-mana, tapi loh kok beda? Tadi analoginya kemana itu? beda. Karena puncak dari perkawinan anak domba itu adalah tentang kebahagiaan, sukacita, bukan tentang celup sana celup sini. Karena di surga Iya, tidak ada celup celupnya jangan sembarangan. Itu Iya, Yesus bilang, Petro, itu kan Yesus manusia bilang, dengan manusia, Petro. Kalau Tuhan kepada manusia kan nggak ada dalilnya yang menghalangi, kan gitu. Iya nggak? jadi begini, jadi di surga itu sudah tidak ada kebahagiaan orang tidak lagi pada kenikmatan celup-celup sana, celup sini. Enggak. Jadi kalau Kepada ditanya sesama detailnya, manusia, celupnya satu kalau tempat aja, kan gitu. kalau kalau ditanya detailnya, ya kita nggak tahu, saya nggak tahu. Apa yang Nggak dijanjikan tahu ya. adalah bahwa itu tidak akan mengecewakan begitu. Maka Paulus berkata, Sip. kita masih melihat masih bentuk samar-samar seperti dalam kaca. Nanti akan tiba saatnya kita akan melihat, ketemu langsung dengan mata kepala sendiri. Dan pada saat itulah semua misteri yang nggak terjawab itu akan kita fahami dengan baik dan benar. Tapi tidak akan mengecewakan gitu. Sip. Nah, yang gua tanya sekarang gini deh. Petrus sebagai Kristen yang taat gitu. Nah, gue pengen nanya itu. Gimana sih rasanya di jamah Tuhan itu? Rasanya gimana? Enak? Itu sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, ya hanya bisa dialami saja. Jadi maaf, saya tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkannya. Ya kalau Oke. mau ya kamu bertobat dulu, belajar katekisasi. Mungkin saya 6 bulan atau 7 bulan. Kalau kamu setahun kali ya, setahun nanti kalau lulus mungkin bisa merasakan itu. Oke. Tinggal Itu nggak? tinggal pilih mau Iya, iya. dibaptis dalam ritus Latin, ritus Timur, ritus Oriental. Nah, kalau itu saya ada aksesnya, tapi kalau ritus Pentakosta di sini saya nggak punya, mohon maaf ya. Oke. Nah, sebelum ke ritus-ritus itu, kalau misalnya di jamah Tuhan nggak tahu perasaannya seperti apa, Petrus ketika nanti di sorga, gimana perasaannya ketika dikawini oleh anak domba ini? Saya tidak mengatakan begitu, saya mengatakan tak terungkapkan. Sesuatu yang tak terungkapkan itu bukan berarti dirasakan gitu. Jadi ya memang jadi Bahagia nggak sih? ya kebahagiaan kekal itu kan, bukan kenikmatan kekal. Bahagia tapi nggak nikmat gitu ya? Beda. Jadi kenikmatan itu, saya jelaskan arti nikmat dan bahagia. Ini adalah dua kata yang berbeda. Nikmat Ya, gimana? nikmat itu adalah segala sesuatu yang memberikan keuntungan bagiku, baik secara fisik atau secara apapun, terutama secara fisik. Maka selalu kenikmatan itu berhubungan dengan lidah, mata, dan kelamin dan kuping, gitu. Ya, kalau yang digesek-gesekkan ke kelamin, ya, nikmat, yang ke lidah nikmat, gitu. Nah ini sementara ada batasannya. Kemudian biasanya ini kenikmatan ini akan tidak peduli dengan objeknya, dan pada umumnya merugikan objeknya, yang penting dia untung, kan begitu. Mengambil, kenikmatan itu mengambil. Tetapi kebahagiaan itu memberi, ya. Ketika nanti kamu misalnya menderita, ya kan? Saya bisa memberi. Beda dengan ketika saya misalnya meminjam uangmu dan tidak mengembalikan, ngutang tapi tidak mengembalikan. Itu kenikmatan. Tapi memberikan kamu misalnya pinjaman, itu ketika kamu tidak punya uang dan saya tidak dengan ikhlas, terserah mau bayar apa enggak deh, kan itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu sesuatu yang kita beri dan tidak mengurangi mengurangi keintegritas kita. Iya.
Itu tuh, nah itu makanya ketika Yesus memberikan kebahagiaan tanpa mengurangi ide apa integritasnya dalam perkawinan tersebut, perasaan Pietro gimana gitu loh. Nggak terung, itu adalah saat yang kita tidak bisa ungkapkan kenikmatan yang sangat kebahagiaan yang tak terungkapkan itu. Kebahagiaan nggak Tidak ada terungkapkan. kata-kata yang tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskannya lagi. Waduh, keren Tapi banget. dirasakan gitu. Terasa tapi kan ya dalam perkawinan Ya itu ya. dong, Sip, ya dong. bagus bagus. Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ibarakallah. Bang Purnomo host. Yo, Lanjut. Waalaikumsalam. Bang Kores, lanjut. Siap siap. Nah, itu jadi Pietro, itu yang apa ya? Gue tuh agak kurang sreg tuh di situ. Sebagaimana orang-orang Kristen kan nggak sreg dengan ada kawin mawin manusia dengan manusia. Nah, kami pun umat Muslim tuh kurang sreg juga gitu ketika ada Tuhan mengawini manusia-manusianya nanti. Itu yang kurang ini itu kurang klop Enggak gitu sih. apa-apa. Hidup itu kan semua pilihan. Ada yang Betul. memang pilihan kenikmatan selangkang itu jauh lebih real kelihatannya dan lebih praktis dibanding dengan suatu kebahagiaan yang kita nggak bisa jelaskan tapi membahagiakan gitu. Ada orang mengatakan eh, eh, biar sepiring berdua katanya kan bahagia katanya kan gimana ya? Nggak, itu sesuatu yang irasional gitu. Tapi ada orang kaya sana sudah eh, makanannya di meja dengan istrinya bisa ada onta, ada keledai, ada macam-macam, tapi tidak membahagiakan gitu kan. Jadi kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan kata-kata dan memang perlu penghayatan yang dalam di sana. Sementara kenikmatan itu adalah shortcut Iya. untuk pelampiasan panca indera ini. Dan wajar orang akan selalu memilih yang shortcut. Iya, itu kan. Jadi makanya yang gue tangkap kan kalau misalnya ada onta, ada keledai gitu kan jatuhnya kan celup sana celup sini gitu. Jadi alangkah lebih baiknya dicelup oleh satu yang apa yang dituhankan dan itu abadi kan gitu. Jadi yang jelas cintanya Tuhan kami itu nanti melebihi cinta seorang suami kepada istrinya. Kepada istrinya. Itu emang Melebihi. gitu. Lebih Iya. gitu. Lebih puas, lebih nikmat dan lebih abadi. Bukan lebih nikmat, lebih membahagiakan. Lebih membahagiakan. Iya. Kebahagiaan yang tak tergambarkan. Tak tergambarkan kebahagiaannya. Jadi Yesus ini adalah suami bagi setiap manusia di sana kan ya. Secara rohani, secara roh atau gimana? Ya, Cakep. sebentar. Jadi kalau dikatakan melebihi, ya kan? Jadi karena tidak ada dalam budaya peradaban manusia puncak yang ideal kebahagiaan manusia itu dalam perkawinan, maka kitab suci mengambil lembaga itu sebagai suatu metafora dalam kebahagiaan yang akan ditawarkan nanti, ya. Tapi kita tidak tahu kebahagiaan yang bagaimana enggak terucapkan. Ya, yang kebahagiaan sebagaimana perkawinan dong, Pietro. Susah banget sih. Iya, melebihi. Kan itu kan metaforanya. Iya, Kan tapi saya patokannya katakan kan perkawinan gitu. Jadi kalau perkawinan melebihi, yang lebih dari dunia kan gitu. ya, lebih. Lebih dari dunia gitu. Lebih membahagiakan dari perkawinan ideal yang ada di dunia. Oh, jadi semua orang-orang yang masuk kerajaan surga Kristen mereka akan bersuamikan Yesus yang berupa anak domba. Kan gitu kan? Itu kebahagiaannya. Secara metaforanya seperti itu. Secara metaforanya kan. Jadi perkawinannya kan secara metafora gitu. Kepuasannya pun secara metafora, kebahagiaan pun metafora kan. Bukan kepuasan, kebahagiaan. Ingat, hati-hati. Happiness, eternal Oke. happiness. Eternal happiness-nya metafora kan gitu. Nggak ada masalah. Bukan eternal pleasure, mutah. Mutah Iya. itu pleasure. Muta itu kan pleasure gitu. Nah ini kan makanya kalau muta kan manusia-manusia. Ini kan Tuhan nggak mutah dong. Kalau Tuhan dong abadi dia. Najis. Sip. Nah, tidak ada kenajisan dalam diri Elohim. Ya, nanti yang ketika keluar itu yang dikeluarkan itu kan sebuah kesucian. Saya tidak Apa? menjadikan perkawinan itu
perkawinan natur perkawinan manusiawi makhluk itu yang menjadi patokannya. Enggak Tetapi emang patokannya adalah enggak ke sana. Enggak ke sana. perkawinan. Itu Ya, jauh kali Bang Petro, jauh kali itu. ya, Enggak. memang Memang enggak ke sana loh. ya. Jadi memang menjadi Kristen itu intelektualitas emosional religiositas emosional itu jauh di atas rata-rata. Jadi kitab Wahyu itu memang kitab yang sangat apa ya, sangat misterius. Misterius ya, misterius banget gitu kan. Cuma kan kisi-kisinya dikasih kan di situ kan, kisi-kisinya kan. Karena dia berbicara tentang sesuatu yang masih di luar akal dan pemahaman kita, tapi dicoba untuk dibahasakan dalam logika dan bahasa manusia. Iya, logika dan bahasa manusia. Nah, logika dan bahasa yang dipakai kebetulan aja perkawinan kan gitu, bukan persahabatan, bukan keluarga gitu loh. Menjadi keluarga yang bahagia kan nggak begitu kan? Tapi yang dipakai adalah perkawinan, hubungan yang sangat eksklusif gitu. Yang dimana Jadi, teman dengan teman itu tidak bisa melakukan hal yang ada di dalam perkawinan kan gitu. Itu yang dipakai oleh Tuhan kalian. Jadi karena memang tujuan utamanya itu adalah tentang kebahagiaan kekal, sebenarnya ada banyak metafora-metafora yang dipakai. Oh, ada banyak. Oh, nggak cuma. Bukan. Iya, soalnya kalau aku baca di perjanjian lama perjanjian baru itu kalau nggak apa kiasan yang dipakai itu kalau nggak zina ya kawin gitu. Kalau nggak zina ya kawin, zina kawin gitu-gitu aja. Juga seperti metafora atau penyebutan misal menjadi anak-anak Allah itu, kita akan menjadi anak-anak Allah, aku akan menjadi bapamu gitu. Itu kan di dunia. Enggak lah, kok di dunia? Iya kan anak Allah di dunia kalau gitu. Di dunia dan di surga kita menjadi kami menjadi anak-anak Allah. Kalau di surga kan udah jadi udah dalam perkawinan lingkupnya. Oh, enggak. Jadi Oke, ngerti. perkawinan yang diangkat itu bukan satu-satunya format yang digunakan. Ya, seperti saya katakan ada banyak format relasi yang digunakan. Enak banget ini baru makan BPK aku. Mau makan BPK enggak ya? Aduh, enggak lah, kami guling enak. Jadi ada banyak metafora-metafora yang dipakai, bukan hanya perkawinan saja. Iya, makanya itu yang gua tanya, yang gua tanya kan gitu. Secara metafora. Jadi Secara karena begitu metafora. banyak. Jadi karena begitu banyak metafora-metafora yang dipakai, itu semuanya itu adalah gambaran kiasan-kiasan yang jauh lebih membahagiakan dari sebenarnya. Jadi gambaran kiasan untuk surga yang nyata kan gitu ya. Sebentar dulu, nggak sabaran banget. Kau baru ngomong cucu langsung 30 koinmu. Dari tadi aku 2. Jangan diskriminasi lah. Ya. Sabar. Sabar. Jangan diskriminasi ya teman-teman. Jangan diskriminasi nih, sudah dikomplain ini. Petro. Saya ini host itu harus punya modal untuk menetralisir diskriminasi di ruang muslim, apalagi kalau non muslim datang. Kalau gini kan kesannya gimana gitu. Iya. Kan ini bukan masalah koinnya, ini soal penistaan ini. Penistaan di mana? di mana, Bang? Astagfirullah. Ternista dong, guanya ternista dong. Ada di muslim, lalu kalian bagi-bagi koin sesama kalian, itu maksudnya apa gitu loh. Oh, soal koinnya ya, bukan soal topiknya ya. Alhamdulillah. Soal koinnya kawan-kawan, bukan topiknya. Bang Kores, emang nanya apa Bang Kores? Kan nggak apa-apa itu kali. Bang. Enggak, Apalagi bukan. Si dua kepada Yesus masih telur, ya dipecahkan lah. Jadi host itu minimal harus disediakan 100 paus lah. Oh, gitu. Ya, yuk kawan-kawan yang kekristenan, jika yuk persembahan kepada Petro dan juga Bro Admin. Ini Petro keren nih, ortodok, Bro Admin Katolik, ini keren nih. Nah, gitu kan bagus dua. Ayo teman-teman. Kasih. Kasihan loh. Yang lempar Jangan kasihan dong.
Ini bukan masalah kasihan atau tidak kasihan. Ini masalah soal keindahan komunikasi gitu loh. Yang yang lempar mawar tuh sama pot-potnya aja sekalian dilempar itu. Nggak apa-apa. Sama pupuknya bang. Coba aku nanya ini ya, nanya singkat aja ya. Perawan Maria untuk ini udah beda lah topiknya. Noise. Oke. Perawan Maria, Pitro, perawan Maria itu suci atau berdosa? Perawan Maria suci atau apa nih kamu maksudnya suci? Kudus atau berdosa? Kudus atau punya dosa? Kudus iya. Dan dalam pemahaman kita dia dibebaskan dari dosa asal. Makanya disebut Conception Immaculate. Immaculata. Nah, kalau Bro Admin gimana Bro Admin? Maria berdosa atau kudus? Bro Admin, dibuka baju, bukan deng mute-nya. Bro. Iya. Gimana tadi? Bunda Maria. Bunda Maria itu kudus atau punya dosa? Punya dosa. Kalau dosa kudus iya, perawan suci iya. Sebenarnya pertanyaan itu agak mengambang ya, tidak punya dosa maksudnya gimana kan gitu. Jadi pada prinsipnya semua makhluk ini gimana berdosa, yaitu sudah tercemar dengan dosa. Tetapi Bunda Maria ada keunikannya, karena kita semua telah berdosa, kita perlu ditebus dari keberdosaan itu. Nah, Iya, soalnya Bunda Maria mendapat karunia istimewa ini dalam perspektif Katolik ya, dan Ortodok juga. Tetapi ini sebenarnya tidak mempengaruhi. Ini adalah dogma yang tidak mendasar untuk karya keselamatanmu. Tetapi apa yang mau dikatakan bahwa Bunda Maria mendapatkan karunia ya agar diselamatkan dari keberdosaan itu. Kenapa dia harus diselamatkan dulu dari keberdosaan itu? Karena untuk menampung, untuk menjadi tempat Sang Maha Kudus berdiam, haruslah benar-benar yang kudus. Maka Allah menguduskan dia dari keberdosaan itu, sehingga dia terhindar dari dosa asal itu. Oh, iya, Dan soalnya sebenarnya kita pun orang Kristen telah dibebaskan dari dosa asal itu lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, kalau Bunda Maria lewat apa? Sama lewat Kristus. Oh. Jadi Bunda Maria ini ortodok dulu ya, Pitro dulu. Jadi Bunda Maria. Kalau ini gua nanya nggak ngebantah ya, gua nggak nanya nggak ngebantah ya, gua nanya doang ini. Kalau ortodok mereka saya nggak tahu persis ya. Mereka menganggap Maria itu immaculate setelah menerima karunia Roh Kudus mengandung Yesus. Ya. Oh, jadi pas di situ momen dibikin tidak berdosanya. Bukan dibikin tidak berdosa, diselamatkan dari dosa. Jadi semua harus membutuhkan keselamatan. Itu makanya Maria dalam doanya ketika dipenuhi Roh Kudus, hatiku bersukaria karenalah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Sebab seluruh bangsaku menyebut yang berbahagia, kuduslah namanya.
dan seterusnya. Jadi baik Maria, baik saya, baik semua membutuhkan keselamatan dari Yesus Kristus. Tetapi khusus kepada Bunda Maria, karena memang dia disiapkan untuk menjadi bejana, menjadi tabut perjanjian yang baru, menjadi tempat Sang Maha Kudus berdiam. Allah mengistimewakan dia dan membebaskan dia dari dosa itu. Nah, dibebaskan dari dosa itu kapan? Per dia lahir atau per Roh Kudus datang? Dibebaskan Nah, dari dosa. ini tadi ada dua pandangan. Kalau gereja Katolik memahami bahwa Maria itu sudah diselamatkan, dibebaskan dari keberdosaan itu sejak dia dikandung ibunya, sejak dalam bayi. Makanya dia dikandung tak bernoda asal. Itu kalau gereja Ortodoks sejauh saya pikir mereka berpikir bahwa setelah Maria menerima karunia Roh Kudus dan mengandung Sang Firman. Oh gitu ya. Gitu nggak Bro Admin? Bro Admin Katolik ngerti nggak sampai situ? Ya sedikit-sedikit ngerti lah Bang. Coba. Sebutnya Maria tak bernoda. Dari kapan? Ya sejak awal, jadi dianggap sudah lahir tanpa dosa asal sebelum adanya Yesus. Oh. Jadi sudah dalam kesucian yang sempurna, ceritanya seperti itu. Tapi ini menurut pandangan gereja sendiri ya. Jadi keistimewaannya itu didapat sejak dia lahir. Sejak dia lahir atau sejak dalam kandungan? Ya pokoknya sejak berawal lah. Sejak berawal. Lahir atau kandungan kan sama saja. Oh, oke. Artinya sejak semula sudah diberi keistimewaan. Tapi saya Sehingga pikir dikenal ini Maria tanpa. benar-benar diskriminatif loh. Dua muslimnya tapi langsung satu 65, 30, sementara dua kepada Yesus 4, talenta 6. Si Alfi malah 5 gitu. Ini kan room muslim, lu kalau di room Kristen lu yang banyak, gimana sih? Iya. Padahal saya selalu narasumber di mana-mana. Kenapa ya? Bang Gores, Bang Kenapa? Gores. Ya. Saya merasa terjadi. Bang Petra, hostnya nggak ada tuh, nggak kelihatan. Nggak Hostnya kan diem kita. aja. Iya. Iya, makanya saya tidak mau jadi host. Masa tadi saya host, semua pesertanya dapat 1.000, 2.000. Hostnya hanya dapat 6 reward. 6 apa? 16. tapi Bang Kores ini yang perlu digarisbawahi baik di Ortodok maupun Katolik ataupun yang lain-lain. Memang benar ya, maksudnya kita mengakui bahwa ada seorang Bunda Maria, dan yang paling utama dia nggak sendirian. Apa tuh maksudnya tuh? Ya maksudnya ketika dia mengerjakan apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya, dia tidak melewati sendirian. Jadi dia tetap secara hukum berstatus sah sebagai istri, begitu. Jadi tidak dituduh-tuduh begitu loh. Tidak ada orang yang kemudian curiga nuduh-nuduh, wah dia hamil tanpa suami, kayak gitu, nggak ada. Memang mungkin ini ya, spesialnya juga di situ. Bahkan suaminya juga. Kok ke situ? Enggak, ini kan biar nyambung. Jadi sejak semula sudah diberi sesuatu yang spesial, sudah dispesialkan, termasuk pada saat dia melewati masa di mana dia mengandung, dia juga spesial, gak sendiri gitu loh. Kan kasihan kalau orang hamil kok sendirian kayak gitu. Makanya sudah ada pasangan yang juga dikuatkan sama malaikat, yaitu si Yusuf itu. Begitu Pak Kores. Oh, maksudnya mau disambungin ke Al-Quran gitu, bedanya di situ. Enggak, aku gak nyambung kemana-mana kok. Maksud saya biar lengkap gitu. Gitu Bang Kores. Iya, maksudnya aku belum nggak kesana sih, masih penasaran aja karena kemarin itu sempat ngeliat
Jadi ada yang dari ortodok, Agatha, si siapa namanya, Edwin, sama apa ortodok Denom gitu. Dialog sama Minayong. Minayong tahu kan Bro Admin? Minayong baru dengar. Monica. Kalau di Zoom Efficient namanya Monica dia. Oh iya, terus gimana itu? Nah di situ dialog keras Apa banget intinya? dialognya, buset dah, kenceng banget dialognya. Jadi Sama-sama wanita. iya cewek sama cewek, Agatanya, Oh, Agatha iya, sama iya. ini sampai nyerang Oh, pribadi. kalau itu Jadi harus kalau lawan host kalau itu. Kalau wanita harus. jadi Minayong ini sama seperti Pitro sama Bro Admin gitu. Aduh noise ya. Izin sebentar itu host, BBS mau BSS. mau naik katanya. Nanti Ya, mau aja naik. dulu. Nanti aja. Ya lanjut. Ya naik aja nggak apa-apa. Nah itu jadi Monica itu dia berpegangan kalau ya seperti yang itu Immaculata itu. Jadi Bunda Maria itu tidak dibebaskan dari dosa dan tidak mati gitu, langsung naik ke sorga kayak gitu. Nah tapi kalau siapa namanya, kalau si Agatha enggak, Maria itu ya berdosa aja seperti biasa sebagaimana manusia lainnya, cuma dia memang dipakai Tuhan gitu untuk apa, melahirkan Tuhan kayak gitu loh. Gue bilang kok, gue kira ortodok begitu juga keimanannya, ternyata Pitro mengatakan hal yang berbeda karena Agatha lebih ke Protestan ya ngomong kayak gitu tuh. Jadi tentang Bunda Maria, baik Katolik maupun Ortodoks sama saja. Ya, nanti bedanya hanya tadi itu, sejak kapan dia immaculate. Gereja Katolik berkeyakinan bahwa dia immaculate sejak dia di dalam kandungan ibunya Santa Ana, itu istrinya Yoakim, bukan istrinya Imran ya. Nah, kemudian kalau Ortodok sejak saya tahu dia immaculate sejak dia menerima kabar gembira atau mendapat karunia dari Roh Kudus, dari Jibril, Roh Kudus untuk mengandung Sang Firman. Di sana dia immaculate. Jadi pada prinsipnya kedua gereja ini menerima Maria sebagai immaculate yang tak bercacat celah. Kemudian kedua gereja ini meyakini bahwa Maria itu memang meninggal, cuman bahasa gereja yang dipakai fall on eternal sleep atau dormitory itu, atau bahasa teologinya Bunda Maria tertidur kekal. Ini kan bahasa iman sebenarnya kan, karena orang Kristen sudah tidak percaya pada kematian. Kematian itu hanyalah tidur kekal sampai nanti dibangkitkan fisiknya, rohnya ada di Firdaus. Nah, dalam hal Tapi ini Katolik kemarin Monica ngomongnya terangkat ke sorga, nggak mati ya, Bunda Maria. Saya belum selesai bicaranya. Oh, habis beda. Baik. Nah, kalau dalam bahasa sekularnya, ketika dia sudah meninggal, tubuhnya, jenazahnya diangkat ke surga. Jadi dalam tradisi gereja, tetapi bukan tradisi kitab suci ya, bahwa sepeninggalnya Yesus naik ke surga, Maria selalu dalam kesedihan yang mendalam akan kerinduan kepada putranya, lalu melihat kesedihan penderitaan sedih dari ibunya ini, Yesus dari surga ya mengangkat dia untuk segera ke sisinya, itu begitu. Oh gitu, jadi nggak sebadan-badan, rohnya aja yang diangkat itu ya. Oke, I see. Seluruh tubuh, jiwa dan raganya diangkat ke surga. Jadi nggak ada tubuhnya lagi di dunia kan? Nggak, makanya nggak ada makam Maria kan, nggak ada. Nah, itu dia. Itu. Nah, kalau kemarin Agatha tuh bilangnya ya mati sebagai manusia biasa gitu, mati sebagai manusia biasa aja. Sama seperti Maka saya katakan tadi itu tentang perspektif kacamata. Kalau kacamata sekular ya mati, ya toh, mati. Tapi kalau dalam kacamata iman Kristen kan dikatakan tertidur kekal. Makanya liturgi tanggal
peringatan dalam liturgi bukan peringatan kematian Bunda Maria, peringatan tertidurnya Bunda Maria. Karena kami sudah Peringatan nggak percaya tertidurnya dari Bunda kematian. Maria. Oh, Iya. Makanya di menarik, makam-makamnya orang di makam-makamnya orang Kristen pun nggak ada ditulis wafat, harusnya tidak ada itu. Yang ada tertulis riposa in pace, beristirahat dalam damai, artinya tidur gitu. Jadi makanya istilah siksa kubur ini itu nggak dikenal karena kita sudah tidak mengenal kematian. Tetapi kan secara sekular ya namanya orang sudah tidak berdiri lagi ya, organ tubuhnya tidak berfungsi lagi ya namanya mati kan. Loh, kok lalap lengket ini 4 koinnya? Ayo Kristen, itu koinnya Bang Petro itu loh, jangan pelit-pelit. Masa dari tadi 6? Jangan. Ayo, Kristen. Dari muslimnya dong, dari host gitu loh. Jadi besok kita kalau ada undangan gak hanya dicuekin lagi, oh ini hostnya bertanggung jawab gitu. oh, iya menarik ya. Pantesan Katolik sama Ortodok itu ada doa kepada Bunda Maria ya untuk apa? Untuk rezeki kayak gitu-gitu ya. Doa untuk rezeki nggak pernah. Gimana doa untuk rezeki? Maaf, minta apa tuh? Minta misalnya ya supaya usahanya dilancarkan kayak gitu-gitu. Nggak ada gitu. Terus apa berdoa ke Bunda Maria apa biasanya? Minta Jadi apa? berdoa bersama Bunda Maria, gitu. Jadi karena gereja itu percaya bahwa tidak ada lagi kematian dalam Kristus, tetapi mereka adalah gereja yang sudah menang bersama dengan Kristus, maka biasanya gereja akan selalu mengajak berdoa bersama dengan para kudus tadi itu, terutama secara istimewa bersama dengan Bunda Maria. Maka selalu dikatakan, ya Bunda Maria, sampaikanlah permohonan kami ini kepada putramu Tuhan kita Yesus Kristus. Oh gitu. Keren nih. Terus dikabulin. Doa minta tolong ke Bunda Maria supaya disampaikan ke Yesus, supaya Yesus nyampein juga ke Bapak. Ya, menurut pengalaman dalam kitab suci, Yesus jarang sekali menolak permintaan Bunda Maria segala sesuatu yang baik kan. Pada kitab suci, mujizat pertama yang Yesus lakukan apa? Mengubah anggur menjadi air kan? Iya. Ketika Yesus mengubah anggur menjadi air, kan atas permintaan Bunda Maria. Padahal Yesus bilang belum waktu kubu, gitu. Tapi ya karena ibu ya udahlah, dia rubahlah anggur menjadi air. Benar apa betul? Iya, itu di situ ini agak tertarik gua di berarti cerita kamu itu. nggak mendengar. Enggak, iya ada cerita itu gitu. Ini anggurnya habis kata ibunya kan. Hai perempuan, apa yang kau mau dariku? Bukan menjadikan anggur menjadi air menjadi anggur. Oh iya. Oke. Iya itu. Hai perempuan, Berarti apa kamu yang nggak kau mau dengar. dariku? Gitu. Waktuku belum tiba. Mm-mm. Ya udah sini gentongnya lah, nggak apa-apa kan gitu dia bilang. Ya ada hubungan istimewa antara Maria dan Yesus, ya. Dan Maria juga tidak ngotot kan, ketika dia ibu belum waktuku gitu. Maria diam saja, tidak berdebat, dia diam-diam, udah kerjakan aja apa yang disuruh dia. Karena Iya, kenapa Maria mengatakan itu? Ya karena Iya Maria sebagaimana pasti- ibu lah ya, sebagaimana ibu dia sabar, pengayom gitu. Pak. Jadi ketika anaknya menghardik, dia mengayomi. Sebenarnya bukan menghardik gitu ya, itu bukan hardikan. Oh apa dong? Ya itu hanya suatu pernyataan, ibu belum waktuku. Jadi, itu kan intonasimu. Nah, Yesus adalah anak yang baik. Ada tanda seru soalnya. Iya, tanda seru tidak selalu hardikan. Oh ya nggak apa-apa lah, beda pendapat kita. Jadi tanda seru itu ayo mari kita makan, itu tanda seru juga. Wahai Ayo, mari saya perempuan, pijat. kan gitu dia. Wahai perempuan, gitu dia.
Jadi ada hubungan istimewa antara Yesus dan Maria ibunya. Bahkan sampai ada anekdot cerita, tapi ini cerita lelucon saja. Tiba-tiba di surga ada penjahat yang paling jahat dan paling bengis malah masuk surga. Lalu Yesus protes kepada Petrus. Petrus, talenta nostra. Bagaimana bisa orang ini bisa masuk ke surga? Tanggung jawabmu sebagai pemegang kunci surga bagaimana ini? Apa kata Petrus? Maaf, dia masuk dari dapur lewat dapurnya ibu. Gitu. Ternyata ibunya yang bukain pintu supaya masuk surga kan? Ada kayak gitu ya. Ya itu anekdot. Iya, menarik. Dia masuknya lewat dapur katanya. Oh aduh. Karena Maria juga adalah Itu ibu. lucu. Maria adalah bunda bagi seluruh gereja karena Yesus sendiri mengatakan, ibu itulah anakmu, anak itulah ibu. Ya salahnya Yesus sendiri. Sebagai ibu dia tidak ingin kita masuk neraka. Sebagai ibu dia ingin anak-anaknya semua hidup berbahagia. Dan si jahat ini, si penjahat yang bunuh ini ternyata di dalam hatinya selalu juga mengharapkan bantuan dari Bunda Maria, itu. Dan Maria ingin juga agar Kores masuk surga karena kita semua adalah anak-anaknya. Lewat dapur juga gue ya ntar. Ya, tapi saya akan tutup dapurnya karena saya akan sudah hampir selesai. Itu anekdotnya lucu. Tapi kayaknya nggak ini juga deh. Kayaknya nggak cocok kalau lu bilang salah Yesus sendiri, itu nggak bisa kayaknya. Ya, dia hanya melakukan perannya sebagai ibu yang ditugaskan anaknya sendiri. Yang ditugaskan anaknya sendiri. Saya sholat sebentar dulu ya. Iya, silakan. Sholat di mana? Gereja Ikhlas. Ngadep timur ya? Aduh. Bro Admin. Aku mau jawab Bro Admin sekarang ah. Buka bajunya Bang Admin. Takut. Iya jadi gini, yang nggak memang nggak, kalau di PB itu nggak kelihatan gitu, fitnahan Yahudi kepada Yesus. Nah jadi apa ya, kalau Islam itu, Bro Armin dengerin nggak sih? Dengar. Oi, Bro Admin. Dengar Bang Kores. Enggak, dia nggak Sambil dengar. bikin sesuatu. Sip. Jadi kalau di Islam itu ketika membahas kita yang nggak dipahami kekristenan adalah Islam itu membahas dua arah, langsung ke Yahudinya. Jadi bukan ke Yahudi yang versi PB, tapi langsung ke Yahudinya. Dan juga langsung ke kekristennya gitu. Nah, yang kekristennya yang mana? Ya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan itu sendiri gitu, melebih-lebihkan Yesus. Nah, ke sana kalau dalam Islam itu. Lalu ke yang Yahudinya yang mana? Yahudi yang mengfitnah Yesus adalah anak pezina gitu kan. Yesus ini adalah pembuat onar kayak gitu-gitu. Nah, lebih ke sana. Jadi kita lebih dua arah langsungnya. Karena kalau misalnya kita lihat narasi Yesus dihujat anak pezina dalam PB itu nggak akan ketemu. Ketemunya nanti di kitabnya Yahudi. Yahudi merekam hal itu. Gitu. Terus kalau misalnya dibilang juga siapa namanya? Yahudi Islam enggak gini dulu. Kalau misalnya dibilang bapaknya Yesus itu Yusuf, salah gitu karena kalau dalam Yahudinya bapaknya Yesus itu Pandera gitu. Bapak tirinya Papos namanya. Papos ini orang Yahudi gitu. Pandera orang Romawi kayak gitu-gitu kan. Nah, itu
Berbeda. Kita itu dengan Yahudi dan kekristenan sepakat kalau ibundanya Yesus namanya Maryam. Di Islam Maryam, di Yahudi Miriam, di Kristen Maria gitu. Agak sulit mempercayai atau menerima literatur abad ke-7 itu karena abad ke-7 itu sudah jauh masanya ke generasi Yesus. Dan dari abad pertama tidak ada literatur abad pertama yang menghembuskan isu anak haram dan lain-lain itu. Kemudian semua literatur Yahudi itu yang mengatakan Yesus anak haram itu adalah literatur pasca generasi Yesus dan para murid. Jadi kitab yang dibaca abad ke-7 itu pun kalau dibandingkan dengan data kita sangat absurd karena memang sama-sama Maria, tapi saya tidak yakin apakah Marianya orang Yahudi percaya Maria yang dalam kitabmu itu yang adalah saudara Harun putrinya Imran, itu saya pikir kan nggak nyambung gitu. Jadi Tapi Bang Petro, ya sedikit nih ya, sedikit izin ya. Aku pun juga kurang bisa menerima gitu Bang. Sosok yang diutus ke Bani Israel berbahasa Aram, tapi ngomongnya di kitab tuh bahasa Yunani. Gimana tuh? enggak. Jadi Kok enggak? jadi memang Yesus itu orang Ibrani. Orang Ibrani pada zaman itu sehari-harinya lebih banyak berbahasa Aramaik, gitu. Hmm. Itu bahasa hari-harinya. Dan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Koptik, Gini. ya. Gini. Sebentar, saya nggak suka orang begini. Kamu sudah melemparkan pertanyaan, kamu sabar, biar Langsung kamu poinnya aja, tercerah. Bang. Hah? Langsung poinnya aja, langsung poinnya. Nggak boleh gitu, nak. Kalau kamu nggak sabaran, Oke. Siap. kaitan masih korstai kan Siap. bagus dia kan. Lanjut. Ya. Kita ini kan diskusi mau saling Siap, memberikan siap. informasi, bukan mau kejar-kejaran racing kita ngejar estafet finish itu. Jangan begitu, supaya nggak hilang konsennya. Apa tadi pertanyaanmu? Jadi lupa aku. Iya, pada saat misalnya nih di Wahyu 1 butir 8 nih, akulah Alfa dan Omega. Alfa Omega itu kan alfabet Yunani itu. Oh baik. Jadi begini Gimana? ya. Jadi Yesus itu tidak pernah menulis kitab Injil berbahasa Yunani atau Aramaik. Tidak ada konsep kitab dalam agama Kristen. Tidak ada konsep Allah menurunkan Alkitab. Yesus membawa Alkitab, nggak ada. Ya. Jadi Injil itu yang ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah untuk kepentingan penginjilan, pewartaan apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri atas perintah Yesus sendiri. Yesus memerintahkan sebelum dia pergi ke surga, wartakanlah Injil ke seluruh dunia, ya, baptislah mereka dan seterusnya. Wartakanlah Injil, bukan kitab Injil. Nah, bagaimana para murid mewartakan Injil ini? Mereka mewartakan itu lewat narasi dengan oral story, bagaimana pengalaman mereka dengan khotbah-khotbah, dan tak terlupakan dengan menuliskan kembali kisah pengalaman yang mereka dengar dan mereka hidupi secara langsung dengan Yesus. Nah, karena tujuan utama dari pewartaan Injil itu ke Yesus ke seluruh dunia, maka Injil itu harus diwartakan ke seluruh dunia dalam bahasa yang bisa dimengerti dunia. Maka para penulis Injil mengambil keputusan untuk mengisahkan kembali ajaran Yesus dan kehidupan Yesus itu dalam bahasa Yunani. Itu dia. Kalau misalnya pada saat itu, ya gimana? Murid-murid itu bisa bahasa Yunani berarti? Bisa dong. Oke. Karena bahasa Yunani itu sudah seperti bahasa Inggris zaman sekarang. Bahkan Yesus pun Yesus pun berbahasa Yunani, berbahasa Latin, berbahasa Koptik juga, karena
masa kecilnya dia kan di Mesir, di Koptik. Jadi dia bisa berbahasa Koptik. Maka orang Kristen Mesir punya punya sentimen khusus tentang masa kecil Yesus di negara mereka toh. Makanya gereja Koptik itu sangat bangga kalau kalau Yesus itu masa kanak-kanaknya ada di tempat mereka. Tunggu. Alfi minta konfirmasi dulu. Kanda Kores, gimana ini? Monitor. Jadi perlu dipahami dulu. Ini gue jawab dulu yang ini ya. Gue jawab dulu yang apa soal Imron gitu. Jadi sebenarnya yang agak ngaco itu di kekristenannya sendiri. Karena kalau kita lihat ini Al-Bidayah wa Nihayah ya, jilid kedua. Pembahasannya mengenai kisah Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Isa ibnu Maryam. Kita lihat di halaman, tunggu ya, di halaman mana nih dia? Di halaman 170 kalau kita buka. Ini kita gini dulu aja ya. Ada karet. Kita buka. 170 kita buka. Host bisa besarin layar Bang Kores, host. Host monitor. Nah, ini kisah Musa Al-Kalim. Nah, ini gelarnya Nabi Musa Al-Kalim. Yang artinya yang berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, kita lihat di sini Musa itu ayahnya Imron. Kan gitu ya? Kok kecil? Tunggu. Tunggu dulu, layarnya ini banget ya, kecil banget. Host mana nih? Bang Wan, host? Asar kayaknya Asar. Ya tunggu dulu aja lah sambil ininya loadingnya bagus. Sorry. Ya. Oke, siap. Dibesarin. Baru sholat tadi, sholat. Iya, nggak apa-apa. Nah di sini bisa dilihat ya. Nah ini Imron, ini ayahnya Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah ini Imron bin Kohits bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi ayahnya itu Kohits bin Azir. Ayahnya Nabi Musa itu Imron bin Kohits gitu kan. Nah sekarang kalau ayahnya Sayyidah Maryam siapa? Kita buka di sini di halaman 767. Nah di sini ya. Imron di sini adalah ayahnya Maryam radhiyallahu anha. Muhammad bin Ishaq berkata, dia adalah Imron bin Basyam bin Amwan bin Munsya bin Hazkia bin Aziyak bin Mautsam bin Izaria bin Amsya bin Yawus bin Aziyahu bin Yarom ibnu Yufashat bin Aishi bin Aban bin Robaam bin Sulaiman bin Daud gitu. Nah, ini ke Daud ini. Dan di sini Imronnya Imron bin Basyam. Nah, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Harun ayahnya itu Imron bin Kohits di 170. Tuh. Imron bin Kohits ya. Jadi beda. Selamat datang di kebenaran Petro. Pitron ada banyak. Gitu my bre ya. Nah kalau misalnya mau main kayak gitu, Pitro, kita pun bisa main kayak begitu. Nah misalnya kita ambil contoh di Matius 1, kita buka ya. Nah kok bisa-bisanya? Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kok bisa-bisanya Yusuf suami Maria gitu?
Padahal di sini kita buka di sini. Ini aku tutup dulu itunya ya, Nah, komentarnya. di sini. Misalnya kita ambil kejadian 41-45. Nah, di sini kan lihat Yakub, Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Oh, iya. Ini kapan diceritakan di Perjanjian Lama kalau Yusuf itu punya punya istri namanya Maria gitu. Sedangkan yang kita tahu di Kejadian 41-45, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paanea serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Istrinya Yusuf itu Asnat, bukan Maria. Dar. Selamat datang di kebenaran, Petro. Jadi jangan main kayak begitu, bre. Nanti kalau gua balikin Yusuf di Perjanjian Lama itu nggak pernah ketemu Maria, kalian bingung kayak gitu. Nah, berikutnya soal anak pezina gitu. Itu kita membahasnya di sini. Nah, ini Yahudi punya Syabot 104b. Dia dia dinamakannya Ben Stada, anaknya pezina yang bermain sihir dari Mesir gitu. Nah, ini nama ibunya, lihat. But wasn't his mother Miriam gitu. Bukankah nama ibunya Miriam? Apakah Miriamnya Miriam Harun? Ayo. Kan bingung sendiri nanti Kristen. Dan kalian akan kaget ketika gua kasih Yahudi itu mengimani Yesus dengan caranya sendiri. Kayak gitu. Mau dibilang Syabot ini setelah Yesus lah, memang kitab-kitab kalian ada yang di zaman Yesus gitu. Kitab kalian yang paling komplit aja adanya di abad keempat. Baik. Yang awal-awal itu semuanya robek-robek. Jangan terlalu panjang, banyak poin yang harus diselesaikan. Ya udah, itu aja dulu ya kawan-kawan. Thank you. Selamat menikmati data-data Kores. Baik. Jadi seperti saya katakan tadi itu, Aku kasar dulu. nggak apa-apa. Jadi seperti saya katakan tadi itu, data itu semua di luar akal sehat. Karena Al-Bidayah itu adalah literatur tahun 774 Hijriah. Jadi sudah tidak ada lagi hubungannya dengan TKP, tempat kejadian perkara. Jadi itu semua hanyalah opini demi opini, pendapat demi pendapat, karangan demi karangan, dugaan demi dugaan, sehingga semua bercampur baur. Ya. Bahwa Maria bukan anak Imran, itu sudah fakta. Kenapa? Karena itu dihubungkan dengan Harun dan dihubungkan kepada Musa. Kecuali kalau tidak dihubungkan kepada Harun Musa, mungkin bisa Imran yang mana lah gitu. Jadi literatur Kristen itu masih dari zaman Yesus Kristus. Injil itu masih ditulis dalam generasinya Yesus Kristus, bukan di luar. Injil itu sudah rampung di abad pertama, tahun 400-an. Jadi tahun 40-an, maaf. Tahun 40-an. Berarti hanya sekitar 10-an tahun sesudah Yesus naik ke surga, kan begitu. Injil Kalau yang Yesus ditulis- umurnya 33, sebentar dulu, jangan dipotong-potong. Kalau Yesus umurnya 33 tahun, berarti hanya 7 tahun kemudian sudah rampung semua kitab Injilnya. Dibanding dengan Al-Bidayah ini tahun 774 Hijriah. Tunggu, Injil yang mana di tahun 40? Injil yang mana, Bang? Ya kamu googling aja. Enggak. Kamu googling bilang- aja. Kan ada 4